dengan harga saham BCA yang saat ini cenderung murah dan kemudian flow asing yang terus meningkat, saya lihat ada sinyal bahwasanya net sell yang dilakukan oleh asing dari Januari hingga sekarang akan reduce ya, terkompensasi, tapi tidak semuanya ya, untuk hingga paling tidak mendekati level positif untuk net buy asing. Kita akan coba update terlebih dahulu Pak, posisi pembukaan perdagangan di sesi pertama pada pagi ini. Kabar kurang baik datang dari indeks harga saham gabungan, tampaknya tekanan masih berlanjut. Para investor masih cenderung antisipasi ataupun wait and see, di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan sudah meninggalkan level 8.200-an, tepatnya di 8.199,927 atau melemah di 0,47%. Intraday hari ini sempat melemah ke 8.181. Sementara saham-saham yang hari ini masih bergerak di zona hijau, di tengah tekanan pasca pembukaan, Telkom tadi pun juga sempat kita ulas, masih melaju menguat di 2,29%. Ada koin menguat di 5,18%. Kemudian juga ada ikan, Era Mandiri Cemerlang Tbk juga menguat signifikan di 14,05% dan FPNI menguat di 20% pemirsa. Kemudian saham-saham yang menjadi pemberat yang masuk ke dalam deretan top loser ada INPC. Tampaknya hari ini profit taking karena di perdagangan hari sebelumnya INPC melesat di atas 20%. Usai rilis kinerja melakukan aksi korporasi, tampaknya hari ini berbalik melemah di 2,58%. Emiten emas ada Archie melemah di 1,72%, MDKA juga melemah di 2,07% di tengah harga komoditas kembali bergerak di bawah level 4.000 dolar Amerika per troy ounce. Kemudian juga ada Medco hari ini juga mengalami koreksi di 2,17%. Tins juga tampaknya masih melanjutkan pelemahan di 1,23%. Ya, updatean posisi pembukaan dan juga beberapa saham yang membayangi pergerakan indeks harga saham gabungan di tengah pelemahan yang terjadi. Baik, Pak Henry, kita lanjutkan kembali Pak. Indeks harga saham gabungan dibuka melemah Pak di sesi pertama, namun saat ini pelemahannya sudah mulai terbatas dan sudah balik ke level 8.200-an. Secara teknikal sinyal apa yang bisa kita amati Pak di sini ketika di 8.100-an kemudian balik ke level 8.220? Apakah investor hanya keluar sesaat kemudian masuk kembali? Kalau saya lihat ya, secara teknikal dan secara momentum pagi ini, market cenderung panic selling ya. Panic selling yang terjadi di market melihat sektoral dan beberapa market regional maupun global yang bergerak mengalami pelemahan cukup signifikan. Di balik itu juga kita lihat ya, ketika ada market panik di situ biasanya ada aksi buyer yang cenderung spekulatif dan trading jangka pendek di situ kalau saya lihat di situ Mas, untuk buyer spekulatif tadi pagi. Oleh karena itu saya lihat kecenderungan untuk IHSG hari ini mungkin masih akan bergerak konsolidasi ya. Konsolidasi berada pada level areal yang saya sebutkan di level 8166 hingga level 8350 di level tersebut. Namun sekali lagi tetap level stop loss-nya untuk IHSG apabila IHSG menembus level 8040. Baik Pak Henry, kita lanjutkan kembali Pak tadi untuk perbankan big cap Pak di tengah konsolidasi fluktuasi harga yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Dari keempat saham perbankan big cap, mana yang lebih menarik, mana yang lebih direkomendasikan dengan berbagai indikator baik teknikal maupun dari sisi fundamental dan prospek sampai dengan akhir tahun, terkait juga dengan beberapa momentum window dressing, Santa Rally dan January effect nantinya? Kalau saya melihat dari sektor perbankan ya Mas, cenderung big bank-nya saya cenderung ke Bank BCA ya. Di sini saya melihat bahwasanya Bank BCA ada kebalikan arah dari downtrend dan juga saat ini bergerak pada fase uptrend. Dan sekarang berada pada fase konsolidasi ya, kurang lebih minggu terakhir. Selain itu saya juga melihat adanya foreign flow yang masuk dan cukup masif di saham Bank BCA. Oleh karena itu menjadikan menurut saya saham BCA itu cenderung cukup menarik secara jangka menengah hingga paling tidak akhir tahun ya. Karena tidak dipungkiri bahwasanya saham-saham perbankan terutama BCA di sini pergerakannya lebih banyak digerakkan oleh adanya inflow yang masuk dari asing ke saham perbankan, terutama Bank BCA itu sendiri Mas ya. Overall saya melihat secara jangka menengah paling tidak hingga akhir tahun BCA masih cukup menarik. Dan kita lihat juga secara teknikal ya Mas ya. Pertama kan kita lihat ada gap untuk BCA ya.
di level 9.400, yang mana level gap ini adalah level yang cukup menarik untuk dicermati untuk swing jangka menengahnya untuk saham BCA. Baik, untuk BCA di tengah arus asing yang kembali masuk, Pak Henry, sebagai catatan secara year to date BCA salah satu saham yang paling besar dijual asing dengan nilai nominal yang paling tinggi. Bagaimana Anda melihat prospek di sisa tahun? Apakah asing akan masuk kembali kemudian menutupi dari aksi jual yang sudah dilakukan secara year to date oleh investor asing? Kalau saya lihat untuk saham BCA, apakah asing akan mengkompensasi net sale yang dilakukan hingga Desember sudah ini, mungkin belum akan bisa mengcover semuanya. Namun paling tidak dengan harga saham BCA yang saat ini cenderung murah dan kemudian flow asing yang terus meningkat, saya lihat ada sinyal bahwasanya net sale yang dilakukan oleh asing dari Januari hingga sekarang akan terreduce ya, terkompensasi, tapi tidak semuanya ya, untuk hingga paling tidak mendekati level positif untuk net buy asing. Baik, saat ini saham BBCA bergerak melemah di 0,29% di 8.625, dibuka flat pada pagi tadi di 8.650, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Nah, berkaitan dengan penantian sentimen dari review MSCI, Pak, secara fundamental seberapa penting ini indeks MSCI? Tampaknya para pelaku pasar ini cukup menyita perhatian, kemudian juga sangat sensitif dengan pergerakan indeks harga saham gabungan dan kemudian juga dengan saham-saham terkait. Kalau saya lihat untuk MSCI ya Mas ya, MSCI akan cenderung market spekulatif ya untuk hari ini ya, hingga paling tidak menjelang efektifnya MSCI itu sendiri, rebalancing itu. Nah, apakah faktor fundamental mempengaruhi MSCI kali ini? Mungkin tidak ya, karena memang kalau saya lihat term and condition dari MSCI yang besar saat ini berkaitan dengan free float ya, yang saat ini juga sedang digodok oleh MSCI maupun didiskusikan kepada investor di Indonesia maupun regulator di Indonesia. Oleh karena itu mungkin kedepannya saham-saham yang akan masuk ke MSCI akan cenderung lebih lebih sedikit ya. Ada yang masuk, namun dari bobotnya mungkin akan terkurangi akibat adanya rebalancing MSCI yang ada ke depannya sih. Baik, brand sama BRMS Pak difavoritkan ini. Singkat saja analisis untuk kedua saham ini. Kalau kita lihat BRMS ya Mas ya. BRMS terlebih dahulu kita lihat volume transaksi cukup ramai. Asing juga udah mulai masuk kurang lebih mungkin 3 bulan 4 bulan terakhir. Yang mana kalau saya lihat saham ini cenderung favorable setelah masuk masuk penjualan dan net income yang kinerja keuangannya bagus, dan juga masuk ke indeks komoditas ya, coal mining. Oleh karena itu menurut saya BRMS masih cukup favorable untuk masuk MSCI ya, melihat dari free float yang saat ini relatif besar memenuhi syarat, dan juga berkaitan dengan volume transaksi yang cukup besar, cukup liquid belakangan ini, dan ditambah lagi momentum dari kinerja keuangan maupun pergerakan komoditas emasnya yang sekarang juga mulai membaik. Nah, karena itu BRMS masih jauh. Dan brand satu lagi, brand juga ini kan sebelumnya sempat mau masuk namun nggak jadi ya. Baik. Nah, ini market punya ekspektasi besar di brand, oleh karena itu brand juga sebenarnya masih terus. Ini patut untuk dilihat juga sebagai kebutuhan MSCI. Baik, Pak Henry, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung, dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi. Namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa maupun investor pasar modal Indonesia. Pak Henry, terima kasih sekali lagi, sehat selalu, Pak. Ya, thank you. Baik, terima kasih, ada Bapak Henry Widiantoro, Equity Research Analyst RDK Elite Sekuritas.